Pemirsa, jumlah wanita karir yang meningkat ternyata diikuti dengan menjamurnya daycare sebagai tempat penitipan anak. Sayangnya pemerintah belum membuat regulasi dan standarisasi sehingga rentan terjadi penganiayaan terhadap balita. Seperti yang terjadi di Depok. Benarkah negara belum care dengan fenomena menjamurnya daycare? Inilah Top Review. Sebuah video yang memperlihatkan penganiayaan seorang balita berusia 2 tahun di tempat penitipan anak atau daycare di Depok, Jawa Barat viral di media sosial. Anak berinisial MK berusia 2 tahun mengalami kekerasan berupa pemukulan dan tendangan di bagian tubuhnya. Selain pemukulan dan tendangan, ditemukan juga luka tusukan gunting di bagian punggung. Belakangan diketahui, penganiayaan terjadi di sebuah daycare bernama Wensen School Indonesia, Depok, Jawa Barat. Pelakunya diduga ketua yayasan di daycare tersebut, sekaligus influencer di bidang pengasuhan anak bernama Meita Irianti. Kasus ini bermula dari kecurigaan ibu korban, Rizky Dwi Utari, yang menemukan lebam di tubuh anaknya sepulang dari daycare. Tapi pihak daycare menyanggah anaknya jatuh, terbentur, atau mengalami hal lain yang membuat lebam. Rizky lalu membawa anaknya ke dokter, dan dipastikan lebam terjadi karena tekanan atau benturan. Setelah kami tahu, orang tua tahu bahwa anak saya itu memar di bagian tubuhnya, itu kami konfirmasi ke pihak daycare dan mereka menyanggah. Mereka bilang katanya anak saya itu nggak ada jatuh, nggak ada diisengin sama temannya, nggak terbentur apapun gitu. Dan jadi kami sebagai orang tua ya positif thinking bahwa memang anak saya memar-memar itu karena sakit, karena memang pada saat itu anak saya sedang demam. Jadi kami bawa anak saya ke pihak dokter dan dokter melakukan screening sampai ke cek lab, tes darah, hasilnya semuanya bagus. Jadi dokter menyimpulkan bahwa memar itu bukan dari demamnya, tapi memang ada benturan atau ada tekanan sehingga badan anak saya memar. Kecurigaan Rizky baru terjawab setelah pada 24 Juli, salah satu guru di daycare melaporkan bahwa anaknya jadi korban kekerasan. Laporan itu diperkuat dengan bukti rekaman CCTV. Pemukulan di beberapa bagian tubuh, lalu ditendang perutnya sampai dia jatuh, sampai dia terbentur, lalu juga ditusuk di bagian punggung, dan itu itu tuh cocok dengan bukti yang saya punya, yaitu foto memar-memar di badan anak saya setelah dia pulang dari daycare. Orang tua korban kemudian melapor ke Polres Depok dan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia di Menteng, Jakarta Pusat. Satreskrim Polres Metro Depok akhirnya menangkap Meita Irianti di tempat tinggalnya di perumahan Pondok Cibubur, Cimanggis, Depok. Penyidik menetapkan Meita Irianti sebagai tersangka dan dijerat pasal pidana Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Polisi juga masih melakukan penelusuran atas adanya dugaan korban lainnya yang terjadi di daycare Wensen. Mengenai motif, tersangka mengaku hilaf. Jadi kalau motif, sementara kami sudah tanyakan yang bersangkutan menyatakan hilaf, gitu ya. Tetapi untuk motif secara khususnya nanti akan kita dalami saat pemeriksaan, termasuk nanti yang bersangkutan akan kita periksa dari sisi psikologinya. Selain korban MK berusia 2 tahun, juga ada satu lagi korban berusia 9 bulan. Total korban sejauh ini udah berapa? Total korban yang melapor? Total korban sampai saat ini yang sudah lapor 2. Inisial Pak? Ya? Inisial ya? Inisialnya yang pertama korban itu MK, yang kedua itu HW. Usia Bapak? Usia pertama 2 tahun, yang kedua usianya 9 bulan. Yang bayi ini kekerasannya seperti itu Pak? Ya? Yang bayi? yang 9 bulan kekerasannya apa aja saja? Ya, ini kan masih kita visum ya, nanti hasil visumnya tentu begitu muncul akan kita sampaikan. Tapi Ayah bayi 9 bulan yang juga dianiaya oleh pemilik daycare sangat terkejut dan syok kala mengetahui buah hatinya menjadi korban Meita. Padahal ia sempat menaruh harapan besar dengan menitipkan di tempat itu anaknya mendapatkan pendidikan tumbuh kembang yang baik.
Senin sampai kemarin kita antarkan ke website untuk mendapatkan pendidikan yang baik, berbuat secara baik. Tapi ternyata saya sudah karena sudah tahu video itu anak saya diperlakukan dengan tidak baik. Sudah proses penganiayaan. Sementara itu, tersangka Mita Irianti enggan berkomentar ketika ditanya apakah ada korban lainnya. Ia hanya diam dan tertunduk. Pak, ada yang ingin disampaikan, Pak? Juga permohonan maaf atau penyesalan, Pak. Oh, udah lama nggak sih Mbak ngelakuin hal itu? Mungkin sebelum-sebelumnya pernah ngelakuin ke anak-anak lain Mbak? Yang tidak terekam CCTV. Kasus Depok ini menyadarkan orang tentang pentingnya negara lebih care dengan fenomena daycare atau tempat penitipan anak. Menjamurnya daycare tak lepas dari banyaknya wanita karir atau ibu rumah tangga yang bekerja di luar rumah. Untuk mengurus anak, wanita karir memilih daycare sebagai solusi pengasuhan anak. Namun, belum ada standarisasi dari pemerintah terkait pelayanan daycare, syarat minimum fasilitas, dan sertifikat pengasuh. Ini membuat orang tua balita kerap tergiur dengan label-label daycare. Misalnya dengan kasus Wenson School Indonesia, nama menterengnya membuat orang tua tergiur. Daycare atau tempat penitipan anak sendiri tergolong sebagai bentuk pendidikan anak usia dini atau PAUD, seperti diatur dalam Permendikbud nomor 84 tahun 2014. Dalam pasal itu disebutkan bahwa tempat penitipan anak adalah salah satu bentuk satuan pendidikan usia dini, jalur pendidikan non-formal bagi anak sejak lahir hingga usia 6 tahun, dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 tahun. Pihak Dinas Pendidikan Kota Depok menyebut, perizinan daycare Wenson dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah untuk PAUD dan TK. Wenson School itu tertera PAUD yang ada di sini, ya kan, yang terdata di gitu. Saya belum menemukan di rekomendasi dari Dinas Pendidikan terkait dengan itu, tapi akan saya cek kembali ya, karena yang terdata di kami rekomendasi yang diberikan untuk diterbitkan izin PAUD atau izin satuan pendidikan ada sebagaimana yang tertera di belakang. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Diah Pitaloka, mendesak pemerintah menerbitkan aturan soal daycare dengan telah disahkannya Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak atau UU KIA. Aturan turunan itu mendesak untuk menjamin anak-anak usia dini yang dititipkan di daycare mendapatkan perawatan yang baik, dan orang tua yang menitipkan anaknya juga mendapatkan ketenangan dan kepastian bahwa anaknya berada di tangan yang benar. Dalam hal ini, negara harus hadir melalui regulasi yang jelas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.